Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhlas dalam perspektif psikologi. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara pemirsa kuliah 7 menit duha yang mulia. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti rela, tulus dan jujur. Sifat ikhlas dalam bahasa Inggris disebut sincere. Di dalam sincere terdapat sifat honest yang berarti tulus, jujur, dan terus terang atau frank. Kata benda honest ialah honesty atau kejujuran. Ada pepatah Inggris yang berbunyi, honesty is the best policy. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Dalam honesty atau kejujuran ada sincerity atau ketulusan, keikhlasan. Menurut Kamus At-Tarbiyah English Arabic, honest bermakna amanah atau dapat dipercaya, dan istiqomah atau ajeg, konsisten. Misalnya ajeg dalam mengikuti aturan, dalam berikhtiar, dan dalam memenuhi janji. Dalam kajian psikologi, ikhlas merupakan sikap batin yang bersifat rahasia, yang hanya diketahui secara persis oleh Tuhan dan pemilik keikhlasan itu sendiri. Kita hanya dapat mengira-ira seseorang bersikap ikhlas atau ria dalam beramal dari ucapan dan isyarat jasmania, misalnya ekspresi wajah orang tersebut. Namun perkiraan kita tentu saja dapat meleset, karena manusia pandai berpura-pura dan bersandiwara. Di televisi dan di dalam acara terbuka, sesekali kita menyaksikan orang kaya terpelajar yang sangat pintar mengekspresikan wajah tulus saat menyerahkan sumbangan di tengah-tengah keramaian. Orang itu mengatakan, "Saya ikhlas, saudara-saudara." Ketika mendapat tepukan tangan dan atau acungan jempol, dia mengulangi ucapan tadi, "Saya ikhlas." Padahal mungkin ia sedang menyelenggarakan pameran dalam tanda kutip untuk meraih pujian dan imbalan. Meskipun demikian, itu bukan urusan kita, melainkan urusan Allah yang Maha Tahu hakikat dan derajat keikhlasan manusia. Para pemirsa kuliah duha yang berbahagia, berbuat ikhlas atau mengikhlaskan perbuatan secara psikologis berarti melakukan perbuatan dengan benar. Sekali lagi, dengan benar, dalam arti sesuai dengan prosedur yang lazim, logis, dan relevan dengan tujuannya. Contoh, kalau kita menulis Latin, kita gerakkan tangan dari kiri ke kanan. Sedang kalau menulis Arab, dari kanan ke kiri. Jika prosedur yang lazim ini tidak diikuti, maka secara psikologis pelakunya dapat kita sebut tidak ikhlas. Bahkan, jika kelainan perilaku atau misbehavior itu sering berulang dan menghasilkan karya yang kacau, maka pelakunya dapat diasumsikan mengidap masalah psikis serius, misalnya depresi, bahkan mungkin mengalami thought disorder, yakni kekacauan pikiran. Orang yang mengidap thought disorder boleh jadi karena salah satu subsistem memori dalam otaknya tidak mampu memberikan perintah akurat kepada anggota badan, dalam hal ini tangan, yang sedang melakukan sebuah perbuatan, yakni menulis, sehingga ia menulis Latin dari kanan ke kiri. Para pemirsa kultum duha yang mulia, berdasarkan uraian singkat tadi, jika ada seruan yang berbunyi, "Marilah kita ikhlas dalam beramal," maka konotasinya adalah 1. Beramallah dengan cara yang benar. 2. Janganlah mengharapkan imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar,
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Beragama hanya kepadanya. Dengan berbuat ikhlas berarti kita tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah atau mardhatillah. Dengan hanya mengharapkan mardhatillah, jiwa kita akan tenang dan terhindar dari provokasi. Provokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Mengapa demikian? Jawabannya adalah ada keseimbangan antara emosi atau perasaan dengan kognisi atau akal yang mendorong kita untuk melakukan introspeksi dan menjauhi provokasi, baik provokasi eksternal maupun provokasi internal. Misalnya, provokasi dari hawa nafsu sendiri. Selain itu, dengan keseimbangan yang baik antara emosi dengan kognisi, kita tidak akan mengucapkan apapun kecuali kebaikan dengan cara yang baik. Baik bagi kita, juga baik bagi orang lain. Marilah kita ikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah kebaikan, atau jika tidak, maka diamlah. Keseimbangan psikologi seperti yang saya uraikan tadi merupakan cerminan jiwa yang sehat. Dan dengan jiwa yang sehat, kita dapat mengharapkan mardhatillah. Selanjutnya, dengan mardhatillah kita akan memperoleh karunia dari Allah berupa apapun. Misalnya keuntungan berbisnis atau honorarium. Kapanpun dan dari arah manapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.